Shalom saudara-saudara. Pada pagi hari ini kita bersama-sama akan membaca firman Tuhan dalam kitab Habakuk pasal yang kedua ayat yang keempat, yang demikian firman Tuhan. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ayat ini juga dikutip oleh penulis kitab Ibrani yang tertulis dalam surat Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-38, yang demikian firman Tuhan. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, latar belakang dari firman ini sesungguhnya adalah keluhan dari Nabi Habakuk kepada Tuhan ketika dia melihat sebuah realita yang menurut Nabi Habakuk ini sesuatu yang tidak adil, di mana dia melihat ada orang-orang fasik, orang-orang yang hidupnya tidak benar, hidup dalam kejahatan, tapi hidupnya seolah-olah aman-aman saja, hidupnya enak-enak saja dan tidak ada persoalan apapun. Sedangkan dia melihat orang yang sudah hidup benar, hidup beribadah kepada Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, namun hidupnya tertindas, bahkan ditindas oleh orang-orang fasik itu. Ketika dia melihat realita ini, dia mulai mempertanyakan, di mana keadilan Allah? Di mana Allah yang berfirman bahwa Allah akan membela orang benar dan menghukum orang fasik dalam keadilannya? Dan dalam realita yang ia lihat, seolah-olah Tuhan tidak membela orang benar, dan Tuhan juga tidak menghukum orang fasik. Di situ Nabi Habakuk mengeluh kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Dan turunlah firman Tuhan ini, bahwa Tuhan menjawab, orang benar akan hidup oleh percayanya, atau orang benar akan hidup oleh iman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara kita yang juga mempunyai perasaan atau pemikiran yang sama dengan Nabi Habakuk ini, di mana kita melihat realita orang-orang yang sudah hidup benar di hadapan Tuhan, atau mungkin saudara-saudara sudah hidup benar di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Namun seolah-olah hidupnya kok persoalan demi persoalan datang. Mungkin saudara sudah mempertanyakan di mana pembelaan Tuhan, di mana kebenaran firman Tuhan yang menyatakan pembelaan dan pemeliharaannya dalam hidup kita. Sedangkan kita melihat orang-orang fasik, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tidak menyembah Tuhan, hidup hanya menuruti hawa nafsu, hidup dengan kecurangan dan sebagainya, kok seolah-olah hidupnya enak-enak saja. Dan Tuhan juga tidak menyatakan keadilannya. Nah, mungkin ada di antara saudara-saudara yang sudah lelah dan berpikir seperti itu dalam realita kehidupan yang seperti ini. Lalu apa yang terjadi, saudara? Kadang orang-orang yang sudah mulai lelah itu mulai hidup kompromi dengan dosa. Yang awalnya sungguh-sungguh hidup di hadapan Tuhan dengan benar, sudah mulai kompromi dengan dosa. Curang-curang sedikit tidak apa-apalah. Dosa-dosa sedikit tidak apa-apalah. Di satu sisi tetap mengaku menantikan Tuhan, namun di satu sisi mulai hidup kompromi dengan dosa, karena lelah melihat kenyataan yang seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini firman Tuhan menyatakan orang benar akan hidup oleh iman. Dan Tuhan berkata juga pada Nabi Habakuk, nantikanlah itu. Kadang sebagai manusia kita ingin Tuhan bekerja dan berkarya sesuai dengan keinginan kita, karena kita ingin serba instan. Orang yang benar langsung dapat berkat Tuhan, orang yang salah, orang yang fasik langsung dihukum oleh Tuhan, langsung dan langsung seperti itu. Kadang kita ingin seperti itu. Namun saudara, Tuhan bukanlah kita. Tuhan punya cara sendiri dan waktu sendiri untuk menyatakan keadilannya, menghukum orang fasik. Tuhan punya cara sendiri dan waktu sendiri untuk menyatakan pembelaannya terhadap orang-orang benar, terhadap orang-orang yang sungguh-sungguh hidup di hadapannya. Dan firman Tuhan itu pasti
bahwa Tuhan akan menyatakan pembelaannya. Tuhan akan menyatakan berkat-Nya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan tetap menyatakan keadilan-Nya terhadap orang-orang fasik. Oleh sebab itu, Tuhan berkata kepada Nabi Habakuk, nantikanlah itu dengan sabar. Kita diperintahkan Tuhan untuk menanti waktu Tuhan dengan sabar. Kairos Tuhan dengan sabar. Di mana saat Dia mengangkat orang-orang benar, mengangkat kita, menyatakan pembelaannya dalam hidup kita. Karena apa yang dijanjikan Tuhan pasti terjadi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara-saudara sudah ada yang mulai lelah mempertanyakan keadilan dan pembelaan Tuhan. Mari kita kembali menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetap pertahankan hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Tetap jaga kebenaran hidup, kesucian hidup. Jangan kompromi dengan dosa. Yang sudah mulai kompromi dengan dosa, ayo kembali lagi. Supaya kita menikmati pembelaan Tuhan dalam hidup kita sesuai dengan waktu Tuhan. Dan juga kita mengajak saudara-saudara kita yang tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan pembelaannya pada waktunya. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-37 menyatakan, sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangan. Nah, saudara, ini menyatakan bahwa sesungguhnya Tuhan menolong kita itu secepat mungkin sesuai dengan waktunya. Tuhan gak pernah terlambat, Tuhan juga gak pernah tergesa-gesa. Oleh karena itu saudara, nantikan pembelaan Tuhan dalam hidup kita. Lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan dalam hidup kita. Jangan terpengaruh oleh arus dunia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.